Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kemenak Kabupaten Blitar. Episode kali ini bersama saya, Dwi Arianto. Tema kali ini membahas tentang pusat-pusat spiritual agama Buddha dan komunitas umat Buddha di Kabupaten Blitar. Dalam kesempatan ini telah hadir Bapak narasumber yang sangat kita cintai, yaitu Bapak Jais Widodo. Selamat pagi Bapak, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya, sehat? Oh, sehat. Anak istri gimana? Wah, selalu bahagia. Oke. Jadi pemirsa, Bapak Jais ini adalah penyuluh agama Buddha di Kabupaten Blitar. Kebetulan beliau ini masih muda, masih fresh, dan pemikirannya masih sangat panjang sekali. Jadi, merupakan beliau ini suatu kesempatan yang sangat baik sekali. Kita bisa menghadirkan beliau di sini dalam membahas tentang pusat-pusat spiritual dan komunitas umat Buddha yang ada di Kabupaten Blitar. Oke, Pak Jais, saya mau bertanya nih tentang umat Buddha di Kabupaten Blitar ini. Totalnya ada berapa sih kurang lebih kalau Bapak tahu? Terima kasih. Jadi saya ucapkan pagi ini hari yang berbahagia untuk saya. Saya bisa hadir di sini di podcast Kementerian Agama dalam rangka untuk menciptakan kerukunan beragama khususnya di Kabupaten Blitar. Tapi mohon maaf, kayaknya seperti ujian pagi hari ini ya. Jadi tidak apa-apa seperti itu, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih sekali. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mas Dwi ya. Jadi Mas Dwi pagi ini ada di hadapan saya dengan berbagai hal mungkin yang akan ditanyakan ke saya. Nanti akan saya jawab semampunya ya. Jadi kalau tidak nanti ketika ada pertanyaan yang tidak memuaskan, marilah kita bersama-sama untuk mencari kebenaran itu. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi bagaimana pusat atau spiritual atau sejarah untuk umat Buddha di Kabupaten Blitar, khususnya Kabupaten Blitar. Sebenarnya agama Buddha berkembang itu mulai abad ke-5 sebelum Masehi dan sampai sekarang tentunya mengalami perjalanan yang sangat panjang sekali. Sampai sekarang tahun 2025 umat Buddha di Blitar masih eksis, berdiri, menjaga kerukunan, toleransi untuk umat beragama. Tentunya hal ini proses yang panjang sekali itu berbagai warna yang telah terjadi. Walaupun mungkin di Blitar ini bukan pusat artinya penyebaran agama Buddha di zaman itu, mulai zaman Sriwijaya dan sebagainya, tentunya penyebaran agama itu juga sampai ke Blitar. Dan sampai hari ini pula, jadi umat Buddha di Blitar mengalami banyak sekali perubahan penting. Kalau ditanyakan tadi pusat spiritual di Blitar, sebelum kita membahas hal itu, tentunya kita harus mengetahui dulu. Jadi beda antara ritual dengan spiritual menurut saya. Perbedaan mendasar ini perlu disamakan dulu persepsinya antara kita, agar biar tidak salah paham. Banyak menyebut orang ritual dengan spiritual itu sama saja, padahal itu ada perbedaan mendasar walaupun saling berkaitan. Oke, yang pertama bedanya nih Pak, spiritual dan tadi apa? Ritual. Dan ritual. Iya. Oke. Menurut Pak Jais apa nih? Ritual dan spiritual. Mungkin biar yang nonton nih tahu nih, oh ternyata selama ini saya melakukan ritual, oh ternyata selama ini saya melakukan spiritual. Jadi boleh dong dijelaskan secara singkatnya seperti apa? Oke, jadi kalau ritual itu biasanya itu praktek langsung tentang tata cara peribadatan mungkin yang sudah terstruktur.
Jadi di masyarakat, baik itu budaya, tradisi, dan macam-macam, misalnya kalau di umat Buddha di Blitar itu untuk ritual itu tata cara untuk peribadatan atau ibadah di wihara atau tempat-tempat keagamaan Buddha begitu kan. Jadi bisa melalui puja bakti, tata caranya seperti apa, kemudian baca misalnya parita atau mantra seperti itu. Jadi terstruktur. Itu ritual. Jadi prakteknya kan begitu kan. Kalau terkait dengan spiritual, kalau spiritual itu biasanya lebih ke dalam. Jadi pengolahan batin. Kalau spiritual, jadi pengolahan batin berkenaan dengan apa? Dengan biasanya yang lebih besar dengan diri kita, misalnya dengan Tuhan, kemudian hubungannya dengan alam semesta, atau hubungannya dengan makrokosmos yang di alam ini. Itu spiritual, jadi mengarah ke dalam batin. Kalau ritual adalah praktek tata cara yang terstruktur dengan tradisi budaya masing-masing tentunya. Oke. Kalau untuk di Blitar nih, jadi kalau untuk di Blitar, kalau untuk pusat ritual atau spiritualnya itu sama-sama berkaitan. Yang paling menonjol itu kalau untuk di Blitar, di Kabupaten Blitar itu seperti di tempat ibadah atau wihara itu di Bodigiri. Oh, di Bodigiri. Bodigiri itu Balerejo ya. Oh, di Balerejo. Kecamatan Ulingi. Kecamatan Itu di sana ada praktek apa aja sih Pak yang di Balerejo ini? Kalau di Balerejo, di Ulingi sana itu praktek-praktek selain ritual juga ada praktek spiritual. Kalau untuk ritualnya jelas ada puja bakti, kemudian ada pelimpahan jasa, ada praktek-praktek keorganisasian dan macam-macam. Selain itu, kalau untuk spiritualnya dia mengarah ke dalam pengembangan batinnya, itu terkait dengan praktek meditasi. Biasanya dilakukan itu ketika masa wasa, ketika para biku berdiam di sana. Nah, ketika praktek spiritualnya ini kan tadi meditasi nih Pak. Ini boleh nggak sih umat lain untuk ikut atau gimana ya? Hanya sekedar ingin tahu meditasi itu seperti apa sih itu. Sepengetahuan saya, jadi sepengetahuan saya di Wihara Bodigiri itu bukan hanya dikhususkan untuk umat Buddha. Karena kalau kita berbicara untuk praktek spiritual atau mungkin meditasi dan lainnya itu yang mengarah ke dalam. Jadi pengetahuan hubungan antara manusia dengan yang di luar dirinya, dengan alam semesta dan seperti itu biasanya terbuka untuk umum. Terbuka untuk Tapi umum. untuk kuotanya, karena untuk kuotanya itu terbatas. Karena tempat dan lainnya itu memang dipersiapkan tidak langsung banyak begitu, jadi bertahap dan sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau misalnya di sana ada 18 tempat istirahat begitu ya, jadi dibuka untuk kuota 18. Gitu. Kan begitu. Sementara masih begitu. Karena berkenaan dengan sarana prasarana dan macam-macam. Berarti misal nanti kalau setelah ini nih kita ada teman mau tanya, saya mau meditasi, mau belajar meditasi nih di Wihara Balerejo, berarti kan bisa tapi tergantung kuotanya dulu. Ya, betul. Ada adminnya. Dan kemudian di Wihara Bodigiri juga bukan hanya tempat untuk pelatihan meditasi, untuk ritual ataupun spiritual. Di sana juga terkait dengan wisata religi, artinya pertemuan para tokoh masyarakat, tokoh agama untuk apa? Untuk membahas keberagaman dan keharmonisan. Bagaimana perbedaan bisa menjadi satu hal yang bisa menciptakan kerukunan. Karena apa? Keberagaman ini kadang-kadang itu malah memicu konflik yang berkepanjangan antara satu dengan yang lainnya, budaya satu dengan yang lainnya, agama satu dengan yang lainnya. Di Wihara Bodigiri ini malah terbuka, jadi malah biasanya para tokoh itu datang ke sana malah untuk membahas hal itu. Bagaimana paling tidak di Blitar khususnya itu tercipta kerukunan yang harmonis, damai, walaupun berbeda tapi tetap satu guyub rukun, bisa berjalan bersama berdampingan. Berarti kompleks sekali ya. Berarti untuk tempat ibadah itu bisa digunakan
semua umat ya berarti. Bisa untuk ya itu tadi latihan spiritual dan ritual, bisa untuk kerukunan umat beragama. Iya, Dan betul sekali. Ya, betul sekali. ya. Tapi bukan hanya di sana. Ini yang menonjol. Oh Saat, ya. saat tadi cerita ini yang menonjol itu kalau di Blitar, sepemahaman saya itu di Wihara Bodhigiri itu, yang satu di Wlingi, yang kedua itu di Boro di Selorjo sana, di Buneng. Oh, kan di begitu Buneng. ya. Di Bunengnya itu juga ada. Jadi dengan wihara yang ikonik ya. Jadi ikonik itu dengan gapura yang berbeda seperti biasanya. Jadi terlihat patung Budanya yang khas di sana. Kemudian di Buneng, di Wihara Buddha Sasana, di sana juga ada yang berdekatan dengan wihara itu tidak jauh, itu ada namanya Putu Ayam. Jadi tempat untuk prosesi biasanya meditasi. Di sana begitu. Oh gitu. Pak CS, sekarang ini kan lagi ngetren nih soal nikah di tempat ibadah nih. Ya. Nah, wihara itu boleh nggak sih untuk tempat ibadah atau tempat pemberkahan? Atau emang wajib di wihara atau gimana? Menurut Pak CS gimana? Sepengetahuan saya tentang Dharma, ajaran Buddha, sebenarnya kalau terkait dengan tempat, itu tidak menjadi masalah. Di wihara itu kan ada berbagai jadi namanya, ada yang Dhammasala, ada yang putih, ada yang ruang diskusi dhamma, misalnya begitu. Sebenarnya tidak masalah. Apakah harus di wihara juga sebagai umat Buddha itu menikah? Juga tidak harus. Jadi Sang Buddha artinya jadi ajaran atau dharma yang berkembang sampai sekarang ini untuk pernikahan dalam agama Buddha tidak diharuskan, itu harus di wihara. Cuman jadi masyarakat umat Buddha khususnya di Blitar, dan tentunya tidak hanya di Blitar, mungkin daerah lain juga begitu. Jadi lebih mantap kalau wah ini saya di wihara, jadi ketemu dengan para saudara dan sebagainya itu di wihara, mereka lebih mantap, lebih sakral ketika harus di wihara. Harus di wihara. Sebenarnya kalau tidak di wihara nggak masalah. Gitu. Jadi nggak ada hukumnya, wah ini harus wajib nih di wihara nih. Enggak begitu. Terus gini Pak, tadi kan kita sudah bicara banyak nih tentang wihara yang populer di Blitar, terus kegunaan fungsinya wihara itu untuk apa aja. Terus tantangannya nih Pak, tantangan umat Buddha di Kabupaten Blitar apa sih? Apalagi ini kan eranya sudah beda sekali dari tahun 80 sampai tahun 2025, dari abad ke-5 Masehi sampai sekarang kan kita sebelum Masehi malah kita kan mengalami perubahan yang sangat signifikan sekali. Jadi apa nih, Pak CS kan kebetulan juga penyuluh. Jadi tantangannya apa nih untuk umat Buddha di masa yang sekarang? Untuk umat Buddha khususnya di Blitar, saya ulangi lagi, khususnya untuk di Blitar ada beberapa hal tantangan yang menurut saya ini perlu diselesaikan atau ditindaklanjuti. Sebenarnya bukan untuk saya, tapi juga untuk semuanya, untuk kalangan komunitas umat Buddha. Baik itu umat Buddha yang sudah sepuh atau mungkin generasi muda. Dan tentunya jadi kita yang selaku penyuluh di Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab yang jelas. Bagaimana kita menerobos tantangan-tantangan itu agar kendala yang bersikap kemunduran terkait dengan toleransi dan macam-macam itu perlu ada solutif. Jadi perlu ada solusif yang langsung aplikasi di masyarakat. Antara lain yang pertama itu tantangannya khususnya untuk Buddha sendiri adalah terkait dengan pemahaman ajaran Buddha dan praktiknya. Rata-rata, ya mohon maaf, jadi rata-rata sepengetahuan saya umat Buddha sudah memahami sebenarnya. Tapi kadang-kadang praktiknya ini terkendala dengan situasi ekonomi misalnya, kemudian situasi kondisi lingkungan dan sebagainya, sehingga dia tidak maksimal untuk melaksanakan ajaran Dharma ini sepenuhnya. Ya karena ada kendala-kendala itu antara lain. Baik itu kesibukan kalau di pedesaan misalnya, harus keladang dulu, sudah capek, kemudian belum berpikir anak istrinya, bagaimana misalnya masih punya tanggungan dan sebagainya, sehingga untuk kebersamaan, untuk bersama-sama, jadi mengembangkan jadi praktik Dharma ini agak terkendala begitu. Jadi perlu ada jadi pembinaan yang lebih
komprehensif dan mendalam terkait dengan hal itu. Dan tentunya para tokoh agama, marilah kita bersama-sama untuk selalu jadi gotong royong. Jadi jika ada kendala terkait dengan umat seperti itu, bukan berarti kita harus mengecilkan mereka. Misalnya tidak datang ke wihara, tidak datang ke tempat ibadah, tidak ikut anjang sana atau praktek puja bakti berkeliling di tempat umat misalnya begitu. Jadi tidak langsung menjudgment sesuatu yang negatif. Belum tentu itu terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang kadang-kadang terjadi gesekan, mispersepsi kadang. Hanya mispersepsi, sebenarnya tidak ada masalah, cuma mispersepsi sehingga timbul konflik. Nah itu perlu para tokoh ini memahami dengan bijaksana hal-hal yang kayak gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang kecil, misalnya yang kecil seperti itu bisa menjadi gesekan yang bisa memperpecah kerukunan, khususnya untuk umat Buddha. Dan tentunya itu secara intern, kalau secara ekstern harus lebih ini, artinya menjaga kerukunan, toleransi, biar tidak terjadi diskriminasi dan macam-macam, itu perlu dijaga. Jadi tantangannya begitu. Kalau di Blitar misalnya begitu, jadi tantangannya tadi saya sebutkan bukan hanya di tadi saya menyebutkan 2 wihara begitu ya. Kalau di Blitar sebenarnya wiharanya banyak. Kalau nggak salah kurang lebih 21 ya? Ya. Kalau jadi kalau di umat Buddha itu ada 21 tempat ibadah saya mengatakan. Yang 2 itu Jatiya, yang 19 itu wihara. Apa sih artinya Jatiya dan wihara kan begitu? Ini bedanya apa nih? Ini bedanya. Supaya yang nonton tahu nih bedanya Jatiya sama wihara itu apa. Oke, kalau untuk dari wihara dulu. Oke, dari wihara. Kalau wihara itu ini saya kasih contoh nyata, misalnya, mohon maaf dari teman-teman Muslim dan sebagainya, itu ada masjid dan ada musola kan itu. Kalau masjid itu biasa dipakai untuk tempat berjamaah dan sholat Jumat, misalnya begitu ya. Kalau musola kan tidak dipakai untuk sholat Jumat kan gitu. Kalau di umat Buddha sebenarnya itu tidak begitu. Jadi sama-sama digunakan untuk bersama-sama sebenarnya. Untuk kegiatan-kegiatan penting juga sama begitu. Cuman kalau di umat Buddha, Jatiya dan wihara untuk tata cara proses pembentukan awalnya. Jadi awalnya kalau wihara persyaratannya berbeda antara Jatiya dan wihara. Hanya begitu. Yang membedakan hanya begitu. Dari segi fasilitas mungkin Pak, ada yang beda mungkin dari wihara sama Jatiya? Kalau fasilitasnya tidak jauh berbeda. Oh, tidak jauh berbeda. Jadi untuk kegiatan macam-macam, kegiatan puja bakti, pelimpah jasa, ada meditasi dan sebagainya, itu tidak jauh beda. Cuman kalau skala wihara biasanya itu lebih luas. Oh ya. Jadi lebih luas dari segi sarana prasarananya itu lebih luas. Kemudian tempatnya itu ada masalahnya. Kalau biasanya itu kalau untuk Jatiya itu lebih kecil. Oh, lebih kecil. Tapi tidak harus lebih kecil kan begitu ya. Tapi biasanya lebih kecil. Oh gitu. Nah, tadi kan Pak Jais sudah tantangannya untuk yang generasi, ibaratnya generasi tua nih. Ya, yang untuk generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet dari agama Buddha nih, tantangannya apa Pak? Kalau untuk generasi muda, yang pertama tantangannya adalah kita tahu ya, kalau untuk generasi sekarang Gen Z kan begitu ya, mereka sudah tiap hari. Kalau dulu, ini saya cerita, jadi kalau dulu zaman saya ketika masih muda, saya masih muda ini Mas, ketika masih muda, dahulu cara bermainnya dengan anak sekarang berbeda. Kalau anak sekarang itu sering bermain itu dengan misalnya gadget, misalnya dengan HP, game dan macam-macam, mereka lebih kurang bersosialisasi. Itu kurang sosialnya kurang. Jadi mereka selalu lebih fokus ke gadget mungkin ya. Fokus ke gadgetnya, kemudian dunia sekitarnya mereka nggak tahu. Sebenarnya ini tantangan ini bukan hanya untuk umat Buddha, jadi semua untuk generasi sekarang. Ini yang berat sekali kadang-kadang ketika orang tua tidak mengetahui tentang bagaimana saya harus mengarahkan anak saya, bagaimana saya harus mengarahkan generasi muda ini agar tidak terlena dengan hal teknologi yang seperti itu. Ini tantangan terbesar dan perlu paling tidak para tokoh agama, para orang tua itu lebih peka terhadap mereka. Jadi pembatasan dalam hal-hal tertentu
itu juga diperlukan agar tidak kebablasan. Kan anak-anak itu kan pasti hobinya kan main nih Pak. Ya. Nah, gimana sih? Mungkin Pak Jais sudah punya anak kan Pak? Ya. Saya sudah punya anak. Sudah punya anak. Sudah punya istri tentunya. Sudah punya istri, sudah punya anak. Anaknya kebetulan berapa anak nih? Saya 2. 2. Nah, Pak Jais ini kan sebagai orang tua dan kebetulan punya anak nih. Nah, gimana sih cara mengajarkan agama Buddha ke anak-anak? Mungkin nanti bisa dicontoh untuk apa? Yang lain. Oke. Ini sebagai contoh, tidak Ya. harus ditiru, Ya. tidak harus ditiru. Artinya sebagai contoh, saya mencontohkan dengan keluarga saya sendiri kan begitu kan. Jadi salah satu hal kecil yang saya lakukan, keluarga saya lakukan, saya dengan istri saya lakukan, itu biasanya anak-anak agar terlatih mengetahui dan bisa mempraktekkan ajaran Buddha itu kan. Khususnya untuk ajaran Buddha itu adalah dengan rutinitas. Artinya memberi ruang-ruang jam-jam tertentu, dia harus selesai dengan handphonenya, dia harus selesai dengan gadgetnya, dia harus selesai dengan bermain di luarnya, dia harus selesai dengan ketika waktu sekolahnya kan gitu. Jadi ada ruang-ruang tertentu. Misalnya kalau di pagi hari, biasanya kalau pagi hari itu kan bangun jam 4:30, jam 5. Ketika bangun misalnya jam 5, misalnya jam 5 gitu kan. Jadi bangun, cuci muka, anak masih tidur. Dek, bangun. Kalau saya orang desa, seperti saya ini orang desa, tole, ayo bangun. Anak saya kebetulan 2, yang pertama itu laki-laki, masih di SMP kan begitu. Dia bangun. Jadi harus bangun, kemudian cuci muka, kemudian apa yang dilakukan adalah ada satu ruangan itu memang saya kasih altar, ada perlengkapannya lain, dupa, begitu. Jadi kita membakar dupa, kemudian berdoa atau bermeditasi sebentar. Paling tidak 5 menit. Paling tidak 5 menit, kita usahakan seperti itu baru. Nanti untuk kesibukan, persiapan sekolah, persiapan yang lain-lain. Kalau itu untuk pagi, itu tidak hanya pagi bangun tidur aja. Ketika mau tidur pun kan begitu ya. Jadi ketika mau tidur pun, jadi jam 9 harus sudah saya batasi. Jam 9. Jadi ketika jam 9 itu harus selesai, misalnya dia hiburannya dengan game misalnya begitu harus selesai. Jam 9 harus selesai, kemudian rutinitas lagi, jam 9 paling tidak 5 sampai 10 menit, kita bakar dupa, di ruangannya disediakan bersama-sama. Suka dan tidak suka memang harus dilatih begitu. Kalau nggak dilatih begitu, akan terbiasa dengan kesenangannya sendiri. Dengan rutinitas yang selalu continue seperti itu membentuk kedisiplinan, tanggung jawab untuk generasi kita, anak-anak kita. Sebenarnya bukan hanya cuma puja bakti, bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa mendisiplinkan dan tanggung jawab. Misalnya anak-anak sekarang kalau misalnya cuci piring, cuci sendok sendiri, rata-rata nggak mau. Makan dikasih sambil main HP. Nah, kemudian taruh saja. Kemudian kadang-kadang orang tuanya atau yang ada di rumah ya sudah dibiarkan saja kan begitu kan. Karena mungkin dia pulang sekolah atau bagaimana, kemudian diambil dicuci sendiri orang tuanya. Itu sebenarnya menurut saya kurang mendidik anak. Jadi harusnya menurut saya harus diberi ini jadi pengertian. Karena kamu makan pakai piring, pakai sendok, ya sudah cuci sendiri piringnya, cuci sendoknya sendiri, ambil makannya sendiri. Kalau untuk anak-anak yang sudah usia misalnya kelas 5 sampai ke atas ya, atau mungkin SD ke atas gitu kan. Mereka sudah tahu begitu. Kalau nggak dididik seperti itu, ya mereka hanya generasi rebahan. Jadinya begitu. Iya. Nih, terakhir nih Pak pertanyaannya. Apa sih harapan Pak Jais untuk masa depan komunitas umat Buddha yang ada di Blitar? Untuk umat Buddha di Blitar, khususnya untuk di Blitar, baik itu muda ataupun yang tua tentunya. Kalau yang tua kan tentunya sudah memahami berbagai fenomena kehidupan ini, mengalami pahit getirnya. Paling tidak untuk yang muda ini lebih aktif, proaktif untuk menjalankan ajaran kebenaran agar bisa nanti ke depannya membawa jadi tonggak kerukunan untuk umat Buddha di Blitar. Itu harapan saya paling tidak untuk generasi seperti itu, generasi mudanya. Untuk tokoh agama Buddhanya juga perlu adanya atau jadi pembinaan yang menyeluruh.
Jadi mengarahkan generasi-generasi yang muda untuk lebih aktif kegiatan di tempat ibadah, kegiatan sosial, dan seperti itu. Dan tentunya akan menciptakan keharmonisan untuk masyarakat di Blitar. Oke. Terima kasih. Oke. Wah, tadi sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi dari mulai tempat ibadah yang populer, terus tadi juga wihara itu fungsinya untuk apa aja, terus bedanya wihara dengan cetia, terus tantangan yang di masa depan ini untuk umat Buddha itu seperti apa, dan harapan umat Buddha yang ada di Blitar seperti apa. Terima kasih Pak Jais untuk waktunya. Sama-sama. Jadi, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak Kabupaten Blitar bisa menyimak video-video yang lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Dwi Arianto bersama Bapak Jais Widodo undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Savisata Bhawantu Sukitata. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.